Karena tekad kuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi ala umuri dunya wadi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga berkat karunia kita bisa berkumpul pada acara visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh para santri selaku CGP angkatan 7. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu pendamping CGP, Ibu Alfi Silaturahmi SPD MM. Amin. Doakan Pak. Yang kami hormati wakil khusus pada Bapak Hasanuddin SPD selaku CGP dari SD Negeri Kalisalat 01, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kalisalat 01, serta anak-anakku tercinta wakil dari kelas 6 yang Pak Guru banggakan, bersalami, baik. Marilah seperti biasa kita tidak berpikirnya untuk melaksanakan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan sehingga kita masih melaksanakan tugas kewajiban kita, melaksanakan ibadah kita, yaitu membimbing, mendidik anak-anak kita SD Negeri Kalisalat 01. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta kita nantikan syafaatnya di yang nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kami ucapkan sugeng rawuh kepada Ibu pendamping CGP, Ibu Alfi, yang sudah beberapa kali berkunjung ke SD kita yang ya seperti ini Bu Alfi. SD kita notabene SD desa ya Bu Alfi. Kalau Jembayat itu lebih kota, lebih kota, lebih anaknya mungkin lebih terkondisikan, mungkin seperti itu. Nun sewu, saya mohon maaf yang sebenarnya pada Ibu Alfi apabila dalam kami menyambut Ibu Alfi selama melaksanakan tugas sebagai pendamping CGP Bapak Hasan, ada banyak sekali, pasti banyak sekali kekurangan, banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu Alfi. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih pada Ibu Alfi yang rela meluangkan waktunya, berkorban waktunya demi kelangsungan kegiatan CGP. Mudah-mudahan apa yang beliau laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Secara umum kami sampaikan Pak Bu Alfi dan Pak Hasan selaku CGP SD Kalisalat 01 dan Ibu pendampingnya Ibu Alfi, bahwa kami Kalisalat 01 lebih dari 100% mendukung kegiatan ini. Apapun
kondisi SD Negeri Kalisara 01 seperti ini, sebisa mungkin, semaksimal mungkin akan kami dukung segala sesuatu, baik sarana, prasarana maupun non materi. Kami motivasi dukung semaksimal mungkin. Dan tentunya imbas dari kegiatan seperti ini yang kami butuhkan itu imbas dari nantinya kedepannya dari bukti nyata, praktek nyata yang nantinya Pak Hasan akan menjadi virus sebagai pionir untuk perubahan segala bentuk kemajuan SD Negeri Kalisara 01. Mudah-mudahan apa yang beliau bimbing dari Bu Alfi dan dari rekan-rekan bisa terserap dan teraplikasikan untuk kegiatan dan kemajuan SD Negeri Kalisara 01. Kami aplaus dan kami dukung motivasi sebenarnya kegiatan CKP, terutama untuk kegiatan kali ini, yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah yang tentunya melibatkan ibu-ibu, bapak-bapak guru. Yang saya ini ada salah satu Pak Hendri ada kegiatan pendampingan salah satu anak saya kelas 6 yaitu Akbar untuk ikut order bidang catur. Kemudian nanti anak-anakku tercinta ini kelas 6 ya, kelas 6 anak-anak mewakili kelas 6 untuk nanti mendengarkan ya dari Ibu Alfi dan dari Pak Hasan. Kemudian nanti anak-anak bisa menjadi pionir juga yang mungkin nanti meneruskan pada teman yang lain. Nah, tentunya nanti anak-anak ditakoni, kamu tadi kumpul dengan Bapak Ibu guru di ruangan AMPK tadi apa? Nah, nanti sampaikan. Itu seperti itu. Nah, sekali lagi ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara dari kegiatan, salah satu kegiatan TKP ini dapat berjalan dan sampai nanti pada akhirnya selesai sesuai dengan jadwalnya dan memberikan satu manfaat yang besar bagi Pak Hasan dan terutama bagi kita semua, dan imbasnya nanti pada anak-anak kita SD Negeri Kalisara 01. Sekian saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Imamuddin SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kalisara 01. Selanjutnya sambutan oleh Ibu Alfi Silaturahmi SPDMM. SPD. Bapak doakan ya, baik. SPD selaku pengajar praktik guru penggerak di SD Kalisara 01. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kepada yang terhormat Bapak Imamuddin SPD selaku KS SD Negeri Kalisara 01, kepada yang saya hormati CGP Angkatan 7 Bapak Hasanuddin SPD, dan kepada segenap PTK SD Kalisara 01 beserta perwakilan siswa dari kelas 6 selaku kelas yang diampu bahasan. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita ada di ruangan ini. Punten Bapak, saya kembali ke sini silaturahmi ya Pak, sesuai nama saya nggih. Silaturahmi, ngerepoti kembali, mohon maaf nggih.
sekolah dari CGP kita. Salam senantiasa terlimpahkan pada beliau Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan barokah di dunia dan syafaat di yaumil akhir. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfi Silaturahmi. Saya selaku PP Ngajar Praktek Angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Di sini saya akan berlaku sebagai moderator untuk acara visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana tujuan dari acara ini adalah mendiskusikan visi warga sekolah yang nantinya akan bermuara ke peserta didik. Berarti nanti diskusi ini akan dipimpin oleh Pak Hasan selaku CGP Angkatan 7. Di sini saya sebagai moderator. Mungkin sebagian besar sudah tidak asing dengan kata-kata visi. Dan sebagian besar juga sudah mempunyai visi-visi sendiri ya, keinginan sendiri. Ini siswa-siswi yang insya Allah soleh dan saleh pasti sudah punya visi. Nanti besar mau jadi apa? Itu salah satunya. Oh nggak tahu. Itu salah satu visinya. Saya ingin jadi dokter, misal. Atau saya ingin jadi penulis. Itu merupakan suatu visi. Dan bagaimana visi itu bisa terwujud atau terbentuk atau terlaksana, itu pasti kita harus mempunyai prakarsa perubahan, atau kita harus mempunyai kiat-kiat tertentu, program-programnya untuk mewujudkan suatu visi agar dapat terrealisasi. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini Pak Hasan akan memandu jalannya diskusi pada acara ini. Di akhir insya Allah nanti saya akan memberikan sedikit penguatan. Ingatan dari saya, terima kasih Bapak. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Alfi Silaturahmi selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7. Selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Bapak Hasanuddin SPDSD selaku CGP Angkatan 7. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah yang saya hormati Bapak Jamaluddin SPDSD selaku Kepala SD Negeri Serang 1, yang saya hormati pengajar praktek saya, praktek kami yang cukup sabar, cukup ngayomi. Beliau bisa sebagai partner, bisa sebagai sahabat, bisa juga sebagai orang yang tua. Bu Alfi Silaturahmi seperti yang saya hormati Bapak
guru, tenaga pendidik maupun pendidikan SD PKS 1 serta anak-anak yang mewakili yang kebetulan pada siang hari ini adalah SD kelas 6 ya, kelas 6 PKS 1. Mudah-mudahan hadir kita pada kesempatan siang hari ini membawa hikmah manfaat barokah dan tentunya adalah kemaslahatan untuk SD PKS 1. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru serta anak-anak yang berkenan pada kesempatan hari ini, siang hari ini kita akan bersama-sama untuk mendiskusikan mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah, khususnya dalam sekolah kita tercinta. Sebelumnya, mari saya akan mohon izin untuk membacakan puisi karya Bapak Insinyur Soekarno selaku Presiden RI kita yang ke-1. Aku melihat Indonesia, jikalau aku berdiri di Pantai Liep. Pantai Liep itu di mana? Itu di Pemalang, Jawa Timur. Aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihatnya Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelbet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, akan tetapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, akan tetapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, akan tetapi aku mendengar Indonesia. Dari kutipan puisi ini, hal yang bisa kita ambil pelajaran adalah apa? Kecintaan terhadap Indonesia, memandang dari segi kebinekaan, bukan lagi memandang apa suku, bukan lagi memandang adat istiadat, tapi itu adalah keanekaragaman yang ada di Indonesia, dan semua dari keberagaman tersebut itu adalah merupakan apa? Itu adalah potensi yang ada di Indonesia, itu adalah Indonesia, sehingga tidak melihat suku, tidak melihat budaya, adat dan sebagainya. Sangat luhur, sangat mulia. Ini dari sisi nasionalismenya ada, sisi patriotismenya ada. Dan ini juga kalau berkaitan dengan profil pelajar Pancasila pada kebinekaan global juga ada. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku
aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itu tadi beberapa hikmah atau pembelajaran yang bisa kita petik dari puisi yang dibacakan oleh Bapak Proklamator kita, Presiden RI kita yang pertama. Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati, mari kita bersama-sama menganalisis visi sekolah kita. Apakah visi sekolah saat ini, visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang menjadi pembeda antara murid di SD kita dengan yang lain? Kalau boleh kita sadar bahwa visi yang sudah buat di sekolah kita itu mungkin kecenderungannya adalah copy paste visi-visi sebelumnya. Ya, bantu misalnya memang sebelumnya kayak gitu dilanjutkan, masih melanjutkan, tinggal, tapi tidak mesti tidak baik kalau selagi visi itu masih sesuai dengan kebutuhan sekolah, dengan untuk kemajuan pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan siswa, kenapa tidak ya? Boleh saya minta untuk salah satu dari teman untuk menyebutkan visi sekolah kita. Mohon bantuannya. Silakan Bu Ria, visi Wujudnya akhlak mulia. Iya, terus apa? Wujudnya akhlak mulia dan unggul dalam prestasi dilandaskan nilai budaya untuk sesuai dengan ajaran agama. Iya, betul sekali Bu. Itu adalah visi sekolah kita. Terwujudnya akhlak mulia. Kemudian dilandasi nilai budaya. Ini akhlak mulia termasuk ada dalam profil belajar Pancasila ya. Yang pertama itu ya, bahwa wujudnya akhlak mulia, kemudian sesuai dengan apa? Tuhan yang Maha Esa artinya. Oke, berarti sudah sebagian sudah sesuai. Bapak Ibu yang kami hormati, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Artinya dari kita itu berangan-angan. Angan-angan itu berarti cita-cita. Menginginkan murid yang bagaimana? Kira-kira bagaimana? Coba bisa menyebutkan lagi. Bu Santi sekarang bisa jawab Bu. Kita ingin Saya memimpikan murid-murid yang beriman. Iya. Dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Iya. Itu yang pertama ya. Kita memimpikan murid yang beriman. Terus ada lagi Bu apa sudah itu? Iya, memimpikan murid yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang dan berakhlak mulia. Nah, itu dambaan kita. Kira-kira pas nggak? Kita semua menginginkan murid yang punya keimanan, ketakwaan, di samping itu punya akhlak mulia. Pas ya? Karena untuk sekarang kaitan dengan pribadi ataupun akhlak siswa yang kecenderungannya mereka sudah lepas dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budi pekerti, ini menjadi PR kita bersama bagaimana memperbaiki akhlak mulia mereka. Berarti impian kita adalah
terciptanya murid yang berakhlak mulia. Ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah bagaimana sih? Bu Ismi bisa meneruskan. Kita percaya bahwa murid adalah Kita percaya bahwa murid adalah mutiara yang memiliki kelebihan yang bisa kita gali dari kita diri. ya, terima kasih Bu Ismi, bahwa kita percaya murid adalah mutiara yang bisa kita gali potensi yang ada pada dirinya. Karena pada hakikatnya dulu mungkin pandangan kita murid tergantung kita, tergantung guru mau dibentuk menjadi apa. Murid diibaratkan kertas kosong sehingga kita bisa mengisi, menulis dan sebagainya. Itu sebenarnya kurang tepat. Kalau menurut filosofi KD, pendidik adalah penuntun. Pendidik diibaratkan seorang petani yang menanam, merawat, bagaimana agar tumbuh kembang, menuntunnya agar dia dapat menemukan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Karena kita tahu potensi anak berbeda-beda, kemampuan anak berbeda-beda, kemudian bakat anak berbeda-beda. Saya rasakan sendiri bahwa setelah di beberapa materi pelajaran ada anak yang kita tahu potensinya di seni peran, ada anak yang potensinya di SBDP dalam hal kaitan melukis, ada juga anak yang potensinya di seni tari. Ini adalah tugas kita semua untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Ini belum kita rasakan langsung bahwa setelah kita di materi pelajaran ini, materi termasuk mungkin ketika materi berpidato yang secara spontanitas, ternyata ada anak yang bisa berpidato tanpa menggunakan teks, tanpa harus menghafalkan. Tepuk tangan, ada teman kita yang bisa kayak gitu. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Siapa yang tidak? Iya, saya itu nggak harus dengan membaca teks. Yang penting konsepnya sudah tahu. Kemudian ternyata bakat yang lain pun sama. Yang ada yang di suara nyanyinya bagus, tepuk tangan. Juga ada yang punya potensi di nyanyi ya. Ya kemarin malah mewakili kecamatan Margasari di lomba mencopot. Ini kan sehingga potensi-potensi itu harus kita gali. Karena anak biar menemukan sendiri bakat minatnya ataupun keinginannya yang sehingga mereka bisa tumbuh ataupun muncul potensi-potensi yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian ada juga kadang anak yang bisa nari, ya kayak siapa teman kita yang narinya luwes, ya, yang Lulu, kemudian mungkin di Saskia juga bagus. Kemudian juga kita lihat Noval itu kalau senang itu asik sekali. Coba, itu gerakannya itu sudah gerakan sama Buya mungkin imbang. betul. Ini ternyata kita sadar setelah mereka bersama siapa yang depan ada kemauan, siapa yang mau jadi memimpin tari istilahnya senang depan, mereka termotivasi sendiri ketika kita beri kesempatan dan kita baru sadar oh itu dia potensinya di sini. Tinggal bagaimana kita menggunakan potensi tersebut. Nah ini bahwa kita percaya bahwa murid adalah ibarat mutiara yang bisa istilahnya mutiara yang bisa kita gali potensinya, yang bisa nanti akan muncul potensi ataupun bakat. Ya. Kemudian Bapak Ibu di sekolah kita itu mengutamakan atau memprioritaskan dengan cara mohon bisa membacakan ataupun apa bisa berpendapat sekolah kita mengutamakan Bu Ismi ya itu. Mengutamakan rasa kekeluargaan, musyawarah, kemudian
Iya, terima kasih Bu Ismi. Bu Ismi tadi bahwa di sekolah kita mengutamakan kerjasama. Selama ini ketika kita memprogramkan sesuatu, musyawarah dilakukan, kerjasama dilakukan. Iya, karena tanpa dukungan dari semua pihak, program sekolah tidak akan berhasil. Tanpa dukungan dari semua unsur kependidikan, program itu tidak akan berjalan sesuai yang direncanakan. Sehingga yang sudah diterapkan di sekolah kita biasa dengan gotong royong, musyawarah, kekeluargaan juga kekeluargaan. Karena yang namanya di sekolah itu ibarat keluarga kita di sekolah ya kita, siswa, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan yang lain, bukan penjaga atau operator, itu adalah keluarga kita. Sehingga sekolah kita dengan mengutamakan yang berbeda itu termasuk hal atau budaya positif yang sudah kita terapkan. Kemudian ini ada lagi pertanyaan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bu Santi, gimana Bu? Murid di sekolah kita sadar betul atau Bu Ismi mau bantu lagi Bu? Ini pertanyaan ini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Murid di sekolah, murid di sekolah saya sadar betul bahwa menjadi orang yang berilmu, mandiri, cerdas, dan inovatif merupakan modal menjadi orang yang kuat dan mampu menjalani kehidupan serta menghadapi tantangan yang dihadapi dalam dunia global saat ini. terima kasih Bu Santi, bahwa murid sekolah kita sadar betul menjadi orang yang berilmu, mandiri, inovatif merupakan modal menjadi orang yang kuat dan mampu menjalin kehidupan serta untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam dunia global. Dengan kita bekali murid kita menjadi murid yang berilmu ya otomatis Bapak Ibu guru memberi mata pelajaran baik mapel apapun ya, mapel apapun, itu berarti Bapak Ibu guru sudah memberi bekal ilmu. Bekal ilmu itu apa? Menghadapi tantangan global ya. Pelajaran matematika itu berarti paling tidak memberi bekal masalah dalam hal menghitung. Dalam hal menghitung ketika menghadapi tantangan global, seandainya nanti kalian menjadi pengusaha, kalian menjadi pedagang, menjadi seorang jutawan, berarti harus bisa menghitung. Bagaimana seorang pengusaha akan menggaji karyawannya kalau tidak bisa menghitung? Bagaimana seorang pedagang akan menjual dagangannya kalau tidak bisa menghitung? Nanti akan terjadi apabila tidak dibekali ilmu, justru akan terjerumus jadi pedagang yang gagal, pedagang yang rugi gara-gara tidak bisa itu, dan pengusaha juga gitu ya. Jadi dengan bekal ilmu itu termasuk sebagai modal siswa untuk bekalnya di dalam menghadapi dunia global ya. Termasuk mandiri, bekal mandiri. Bapak Ibu guru kadang mempraktekkan pernah praktek membuat apa saja ya? Membuat brosur itu mengerjakan sendiri, atau praktek membuat makanan pernah nggak? Pernah. Apa dibantu Bapak Ibu guru? Tidak. Itu berarti melatih kalian untuk hidup mandiri. Sehingga ketika kalian kelak dewasa itu berarti bisa bisa memasak sendiri. Ini sudah dilatih, kalau otomatis sudah dilatih
diri, termasuk dengan praktek-praktek keterampilan yang dibuat sendiri itu untuk melatih mandiri. Kita warga sekolah ini yakin untuk coba kemudian menjadikan anak didik kami cinta tanah air, bangga menjadi warga negara Indonesia dengan menanamkan rasa nasionalisme pada bangsa sendiri. kita warga sekolah ini yakin ya dengan menjadikan anak kita cinta tanah air, ya, itu otomatis akan menanamkan rasa nasionalisme. Karena dengan cinta tanah air, di situ kan bagaimana kita mencintai produk dalam negeri, bagaimana kita mencintai budaya kita, bagaimana kita mempelajari budaya-budaya tradisional yang ada di daerah kita. Itu adalah otomatis menimbulkan rasa nasionalisme, ya, menimbulkan semangat patriotisme, anti nasionalisme, cinta tanah air, ya. Karena dengan menjadikan cinta tanah air, bangga menjadi warga Indonesia, dengan menanamkan otomatis menanamkan rasa nasionalisme pada siswa, ya. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa Untuk mencapai pendidikan yang diharapkan dan untuk mencapai karakter siswa yang digambar, butuh satu visi misi untuk mewujudkan itu semua, dan tentunya butuh kerjasama serta dukungan dari berbagai pihak. betul sekali. Untuk mencapai tujuan diperlukan visi. Visi bukan hanya tercatat, visi bukan hanya sebagai slogan, tapi visi perlu dukungan dari semua pihak. Visi adalah apa sih tujuan sekolah kita, apa sih tujuan pendidikan kita. Untuk mencapai itu adalah butuh visi. Oke. Ini berarti dengan adanya visi yang tentunya berpihak pada siswa, kemudian visi itu untuk membangkang kemajuan sekolah, maka dengan setelah menyusun visi, kita capai visi itu agar meningkatkan pendidikan di sekolah kita. Bagaimana visi sekolah kita? Visi sekolah kita tadi ya, belajar. Apakah visi kita sudah berpihak pada murid? Yang tadi diantaranya adalah berakhlak, ya, iya. Berpihak pada murid apa tidak? Termasuk berpihak. Kemudian apa lagi? Tadi visi unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi berarti otomatis akan selalu mengoptimalkan potensi pada siswa, menggali kemampuan siswa. Itu berarti juga berpihak pada siswa, ya. Iya. Berarti sebagian visi sudah berpihak pada siswa itu, ya. Oke. Jika sudah, bagaimana seluruh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya? Bagaimana untuk mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya? Menurut Bapak gimana? Bu Sakina. Jika sudah, bagaimana seluruh warga sekolah mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya? Sudah ada visi, berarti kita perlu misi, Pak. Iya, perlu misi. Misi itu adalah detail dari atau penjabaran dari visi. Iya, sehingga lebih mengarah lagi, arahnya lebih jelas. Jika belum, mari kita masukkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Mungkin ini untuk visi yang sudah saya buat. Begitu. Ada visi nih.
Kalau visi sekolah kan terwujudnya alam mulia dan unggul dalam prestasi dilandasi nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama. Ini masih mungkin kaitannya, ini masih satu paket ya, kaitannya alam mulia, agama, unggul. Nah ini pada visi yang saya sempat karang adalah membentuk insan yang religius sesuai dengan beriman bertakwa ya pada profil belajar Pancasila. Kemudian juga berakhlak mulia, ini juga masih akhlak mulia ada. Kemudian juga mandiri, ini yang mungkin di SD kita belum, tapi mandiri sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian juga cerdas dan inovatif serta nasionalis. Nah, ini sedikit visi yang saya kemarin lebih buat mungkin sesuai dengan profil belajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan tadi diskusi akhirnya dari sini berarti visi kita sudah sesuai, cuman di sekolah hanya mungkin masih perlu tambahan ya, agar lebih sesuai dengan kebutuhannya sekarang, karena tentunya adalah menciptakan pelajar Pancasila. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin penguatan dari Bu Heri. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Hasanuddin. Luar biasa Bapak. Ini azannya yang dari tempat terdekat sudah ya Bu. Berarti itu azan dari tempat yang agak jauh dari kita. Kita lanjutkan. Luar biasa sekali tadi diskusi yang dipimpin oleh Pak Hasan. Kiranya di sini semua sudah bersepakat. Saya melihat tadi, kalau saya tadi simak ada beberapa pertanyaan tematik yang diajukan oleh Pak Hasan. Di antaranya pertanyaan yang terakhir, kita paham bahwa untuk menjalankan visi itu kita harus seperti apa. Dan alhamdulillah di sini sepakat lagi. Diskusi ini mendatangkan kesepakatan. Tadi ada yang menjawab kita perlu adanya kerjasama, gotong royong untuk mewujudkan suatu visi yang telah tercetus, yang telah terbentuk dari semua warga sekolah. Yang perlu ditekankan di sini, visi itu berubah ya, Bapak Ibu, berubah dinamis sesuai dengan perkembangan kurikulum. Gitu, betul kata Pak Hasan yang disampaikan. Biasanya visi itu di copy gitu ya. Tapi seyogianya visi itu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter yang ada di sekolah. Dan karena dari programnya Pak Hasan yang saya sudah pelajari, itu beliau program-programnya memang luar biasa dan semuanya berfokus pada peserta didik, ya, berdampak pada peserta didik. Itu salah satunya mungkin dari visi sekolahnya sudah tercermin ini Pak Hasan ya. Tinggal kita bersama-sama bergotong royong
yang sudah dibentuk oleh semua warga sekolah. Membentuk visi itu tidak tanggung jawab KS saja, tidak tanggung jawab guru senior saja, tapi semua stakeholder memangku kepentingan warga sekolah juga berhak untuk menyusun atau merumuskan visi untuk sekolahnya. Sekolah tercinta SD Negeri Kalisara 1 ini ya, untuk ke depannya atau jangka panjangnya, yaitu menjadi sekolah impian di masa mendatang. Tentu saja dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Akan Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan diskusi kita pada siang hari ini ya, visi dari SD Negeri Kalisara 01 yang sudah sangat baik bisa direalisasikan bersama dengan program-program yang tentunya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Hasan. Luar biasa, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Yang terakhir dari saya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf dari awal hingga akhir saya banyak kesalahan, banyak tutur kata saya yang menyinggung hati dan perasaan Bapak Ibu maupun anak-anak semua, mohon dimaafkan. Salam Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia, salam sehat dan semangat. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bergerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.